Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Isja'ahal mursalun. Idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib lan gawe contoh sira atau gawe ikibat sira, gawe atau pelajaran sira lalu maring ahli Makkah atau lalu maring kaum sira. Masalah ing siji perbandingan, siji percontohan. Wadrib lan gawe sira lagu maring kaum Ika Muhammad, ing kaum masalah ing siji nasihat atau siji contoh. Is'al tegese gawe sira Muhammad lagu maring Muhammad lan siji contoh. Utawi karo masalah makulun amalun di makul sing pertama. Asal berkoordinasi, ke gawe contoh yang penduduk desa makul dalam asal itu jadi makul yang kedua. Antokia tegese kampung Antokia. Kita ing dalam nalikane teko ing Korea. Kunci dawu idza ila akhirih mari akhir dawu iku badal istimal, Ya badal sing mengku sangka kata kuli min ashabil qaryati sanging isi ashabil qaryah. Ashabil qaryah critane piye dibadani idza utusan. Nalikane teko ashabil qaryah sapa anu wong kang den tugasi. Ayo suwi Isa tegese utusan Nabi Isa. Arsalna nalikane nakdir untuk singkut ila ini maring Korea atau ashabil Korea isna ini yang ngomong fakad jatuh mongko mendustakan sopo poro ashabil Korea rumah yang isna ini. Jadi aku kirim utusan wong loro kemudian mereka dustakan ila akhiri semoga mereka akhir jawab. Iku badalukis jadi badalil Allah yang pertama. Ketika dua delegasi gak cukup dan dipisahkan di kono pakas terusnya. Mongko ngukuhno ingsun, memperkuat ingsun. Kita pikir lantas ke fa'adasna. Batasi di lantas ke fa'adasna. Kawaina tegese muatno kita al-isna ini yang loro. Pak kuatno bisa lisen lawan putusan yang ketiga. Fakol mau kepodo ngucap sopa rusul ngucape inna ilaikum mursalun. Inna tak temunya kita ilaikum maring sira kabeh mursaluna dan tugasno kabeh. Tugas manane ditugas. Kalau podo ngucap sopa ashabul qaryah. Oh ini ngaji santai-santai mawon. Surat paling populer. No? Salam meyakini yasin sunat atau meyakini kita anak rapal dari enak. Kan kita tak perlu dihafal. Jadi, nah gue kan meyakini apa? Sunat, meyakini sunat itu paham. Dan apa paham atau meyakini apa? Tidak. Jadi arah hafal di alasan kan kita. Tapi bodoh rapi sendiri. Yang senang paham, yang kita mau hafal. Bodoh rapi sendiri. Kalau bodoh ngucap sopo ashabul qaryah. Ucape ma antum orang non sira kabeh ucap dasar kecuali yang mau manusia misuna sebagainya kita. Wa ma anzalan rahman. Lan ora nurono sapa Allah sing rahman misain saking wahyu apa wae, kebenaran apa wae. In antum ora ana sira kabeh ma antum ila teguna kecuali para kabeh. Kalau padha ngucap sapa rusul. Oke salah ucul. Rabbuna itu pengiran kita ya alamu pirsa sapa Rabbuna. Utai dawa Rabbuna dari rumahku madral kosami kaya melakukan kosam. Ane fungsinya padha kaya kosam. Wajib lan ditambahno patak disunau titipi lan dawa Rabbuna ya Allah. Wa bilamin lan lantam. Lam teng lamur salun. Ya, subjek ini harus innal insana lafi khusrinlah sing boten lalanafi boten la pendek lafi khusrin sing lani. Lamur salun ini jenenge apa? La takkit napa? Latak. Wajib dalam tentang menolak atak itu tak kecil pada orang punaya.
Wabilan bilan kelawan lam tengene lamur salune. Kata selapi usrin. Alama ing atase perkara kok kang sedurunge iki dawuh berkondisi ada diingkari karena tambahi oleh orang percaya yang mengkafir ditambahi urusan mendikan inna ilaikum lamursalun inna yustaukin saat ini kita ilai kemarin siro kafir lamursalun ini dan tugas kafir wa ma'alaina lan orang yang ikut kita ilai balang kecuali penyampaian muslimu kan jelas atau beliau itu penyampaian al-bayinu kan jelas al-bayinu kan dohir jelas-jelas di kantor urut dalil al-wadihati kan jelas Waya adalah dilatul wadihati ibrahim lakma'i ma'rek nawang kijak wala terosilan wong penyakit baros juga penyakit yang wong berserotolin warnanya rubah kemudian jadi merotol wal maridi lan ma'rek nawang lorong wa ijal maridi wa isya ilmayiti lan koyok ini murid namayit kalau pada mengucap sopo ahli Korea atau ashabul Korea ina satamne kita tato yarna iku nampa elek kita. Soale tato yarna nampa elek kita. Sasa amna tegese dadi elek kita. Man nasib kita ora apik dipun sebab sira kabeh. Gara-gara ono kuwe dadi nasib kita enggak lebih baik. Ing kita imalori misalnya krono putus sebutan anak sing kita bisa berbingung kan sebab sira kabeh. La ilham tentang lamun ora mendo sira kabeh, utahe lae lam kok sampeyan lam kok. Lam dengan ibu tauti ahli kosam dari kata wahwa tidak hitam tanda. Kue nak arah-arahan songkot dakwah lanar cuman ini bakal ragam itu pemikir kafir di bicara iklan waktu. Ketersediaan kono dari ganja mati. Ayo paling sama yang kurang jadi ancam. Jadi kena kecaman gangguan no. Ini nak dakwah itu ganja. Paling kurang sama. Mau jangan lebih dari tahu ini lagi no. Walau emas sanalan bakal nyentuh kontor tapi guna berpok kumeng sira kabeh minasa ing kita kok ada pun siksa alim kang larang. Dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita. Ancaman kalau enggak benar imun siksa kang larang. Kalau podo jawab soal mursal. Ya wae kan sampeyan hafal kabeh, sanggup hafal Yasin. Ini wae kan hafal maknane. Kok hafal maknane lagi nombok ramate. Kudu iso awas. Orang bodoh ngucap sopo al-mursalin dawa sebab al-mursalin kok ibu utawi ngerosok elek sirokabe atau nasib elek sirokabe tapi syuk mungkin dikasih nasib elek sirokabe iku ma'akum ya mergo bogo kabe kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian orang salah dari usul-usul itu kue dikeburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya kabeh dikufrikum dengan kekafiran sirokabe Aing dukirtu utai dawu aing hamzah istifham dan hamzah istifham tak kolakan manjing apa hamzah istifham malah ini atas sein asal berarti yang bersara di hamzah dia kang ikut wasi hamzah dia nanti ikut tetap dalam hamzah ain atapi kuat ketahkir kata sekali atau ain atas dan tasil buat kalau alisan dan kono alif benar yang dalam antara nih hamzah diwajib dan wakil turun ikhal antara nih tahkir dan tasil wakina ukur antara nih hamzah sendiri Aing bukit itu, umpama gelem dan eling no siro kabeh. Ku tambah sajane ku iku waras dan eling. Ku itung bisa dan nasihati siro kabeh, wa ku itung dan kodena siro kabeh. Wajah besar diutawi jawab syarat iku maju penjen. Atau yakum. Kena eling no malah berkhayal sing macam-macam, maka berarti lan jadi kufur siro kabeh. Bahwa iki ku makhluk istiqami panggonan istiqam. Wal murad utekan kebersano dikan iki atau fiku melehno. Malah orang bahasa Indonesia ini menegur secara keras di pauke. Dalam itu balik di sirokabe, kaum musyrikun akan berlebihan sirokabe. Mutaja wisuna tersering melewati kabe al-fatah yang batas. Wong kabe gandeng melewati batas, disirikum sebab sirik sirokabe. Mengakoni sirik itu menyekutukan Tuhan, menganggap yang lain itu setingkat Tuhan itu. Wajah alam tekom aksor madinati sami ujung kota. Sopo rojul nungan, gua di rojul habib anak jadi jenenge habib anak karena anak sopo al habib bukan amanah teman-teman iman sopo habib bukan iklan. Waman seluruh de panggunane habib bukan asal baladi orang ujung daerah ujung kota. Oleh kumoko ya sah halim melayu sopo rojul, ya start tuh bersih banget sopo rojul apane ajuan melayu. Matanya ampun ajuan banget, jadi ajuan musuh, ajuan melayu.
Banter. Lama sampai semasa ini kalau sama Habib Anas dan Peter Bidul komik lah mulai berono kaum harus mulai berproses bisa. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib Anas tadi lari ngandani para kaumnya, ya kaum ini kaum ini. Kita biru anu tosirakabe al-musalina yang berwong sing ditugasno. Kita biru anu tosirakabe tak idul awal tidak kita biru yang mau itu siapa sing awal. Ya ukuran usul orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah seorang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku ukurannya kita biru malah satu macam. Anu tosirakabe man yang mulai selalu kang orang jaluk sokoman kumisirakabe orang jaluk aturan imbalan. Ala risalati ngatasi katugas noleman. Jadi al-mursalin ukurannya gampang. Orang yang ketika jawab tidak minta nopo imbalan. Terus kedua, walaupun hal itu mengakui muntah untuk petunjuk. Kalau ikhlas tapi goblok ya berdua ya ikhlas dan tidak goblok. Hanya muntahkan orang yang apa terterapkan atau mendapat apa petunjuk. Memang menghentikan halal haram untuk panduan di pengira. Fakila mongko didawono lagu mari Habib An-Najjar angka ala dinihim utai ala sosiro wa ala dinihim mengatasi agama para rasul. Fakola mongko dawuh sapa Habib An-Najjar wa mal jala a'budillahi fatoroni utai. Wa mal apa uli kedue ing serta aturan bareng ala diingda. Fatoro ingkang ngatur sapa lagi ini sekolah kok tinggal sapa lagi ini. Elaman ya atas seorang penghalang wujud di ketuinsun menibadati saking ibadat sing gawe usul. Amu wujud kang wujud apa muktadiha apa barang sing dorong ning gone ibadah. Dawa antum dene sira kabeh kagani aku normale koyo mongkol-mongkol kabeh. Wa ilai lan maring Allah sarasan terus jauna den kalian sira kabeh badal mung ditaku mati. Bayu jaisi ku mongko males sapa Allah kang sira kabeh cukup ikum lan kekafiran sira. Ini surat Yasin itu surat terkenal di Sumber di semua yang ada. Begini kalau terang sing umum mau, sing umum mana nih buatan khusus cuma mana nih buatan apa? Pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu, mufasir itu ada yang cari aman itu pokoknya tingkat resiko. Kemudian biasanya Allah a'lamu bimuradihi. Tidak, sama ini menimpa bohong apa? Allah. Karena awal itu suara atau Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasianya Allah. Rahasianya Allah atau rahasianya Quran. Tapi itu mufasir yang cari awal, cari aman. Bisa berkali-kali mengatur sebetulnya ada solusinya, yaitu istimewa. Berkali-kali kita kalau baca nikah namun sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin. Jadi antara disiplin ikhtiar awal lagi ya, antara disiplin ikhtiar kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istimalul ulama, penggunaan ulama. Ulama menggunakan yasin untuk Rasulullah sehingga settingnya berarti begini Yasin ya Muhammad ya sama lagi Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istimal itu sudah sambung Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi rasul normal kan normal sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa Toha ya Muhammad saya tidak menurunkan Quran ke kamu, tasqoh supaya kamu celaka. Jadi dari istimalnya kalimat, juga settingnya, juga siapul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang hanya tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiar menafsiri nama Allahu a'lamu bimuradihi kita. Makanya kalau matur ikhtiar jangan merubah istiqmal juga jangan merubah nama ikhtiar. Sehingga kita tetap baca menimba sholat dua salam wa ala toha
Rasulillah sholatu wa salamu wa ala yasin Alhamdulillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtato'atul huruf, potongan-potongan huruf. Itu andaikan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya. Muqtato'atul huruf, potongan-potongan huruf. Itu andaikan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu mana? Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to ora detail. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan ABCD A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya, kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya kamu, saat tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya, dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z, maknanya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sinko. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan, bahwa seperti itu mungkin. Kalau kita ngomong tadi, saya punya teman, cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Sudah seneng kok. Ojo kok pepet malas berpikir terus Yasin, apa alam ora roh. Kan aku ora roh gak Yasin tok, sak terusé yo ora roh. Paham? Gayamu ora roh Yasin tok. Kalau Yasin banyak Allah yang tahu. Memangnya peroliane Yasin. Saya jadi tak beda ya. Wakilan yawanan sakum kawana situm niko ayo niko baca kata kan yang bodoh itu apa alam. Dan aku super bawa alam. Aku juga. Aman. Aku untuk justifikasi. Bukan maksudnya orang gak ada yang tahu. Dan maksudnya tak takut sama-sama juga. Potongan narang itu bakat. Seorang lagi ya. Jadi pentingnya. Ya Yasin, Toha. Tapi kalau siapul kalamnya itu tentang Rasulullah, ya sudah Yasin dan Toha tentu sambil dengan karena tulisannya inna kalaminal bersalin dan dalam Toha ma'anzalna alaikal Qur'an alikas. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3. Tadi dia soal ngalim berlanjut. Keempat, dan juga nanti di pondoknya darah ini murid teman-teman. Senajan Toha kopi pastor, kopi juga balik. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abjadun, hawazun, hatoyakun. Bisa apa lagi? Abjadun, hawazun, hatoyakun, amanun, sa'afasun, korosun, taksahuda. Berbeda apa? Banyak abjad. Berapa ya? Yang dukun-dukun itu kan abjadun. Itu tinggal orang besi kita langsung ngurus. Terus apa? Berapa? 1, 2, 2, terus no, 01, 2, terus abadah, gak terus nak tau berarti bro, abadadun, hewazun, abadadun, hewazun, hato, to berarti 9, ya, hato, ya, 10 ya, kun, 20, terus, singgah hato, ya, kun, abadadun, berarti itu. Apa? Abjad. 5 ya. Oh. Berarti mau kira tok songo. Tok songo, 5. Lurus gitu. Oh, mamang Mustafa cuma nang bab itu kan dia. Dan aku tawakal atau begini. Berarti tok itu songo, ya. 5. Berarti berapa? 14. Sehingga 14 itu soro ilmu falak yang ibaratun anil badri. Maka wayai bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16.
Jadi awalul badri sing kecil ayamul bid. Itu ngomong namun yang kosong itu 14 atau 14? 13 ya. Tapi sekarang 14 itu. 14, 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan, terus dianggap baik orang itu 14 itu berarti awalul badri. Ketamamul badri itu 14 karena itu 15. Nah, iya, terus orang ulama sing carane mengkaitkan Tuhan maknane kanjeng Nabi mergo anta badrun anta samsu. Nah, sama takok Gus ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan itu sing 14 dari 15 sampai kalah kalah. Wah, nasib 14 sama sing darah 15. Sing 15 nasib ke darah 16 atau 14. Kok bulan itu mesti mutalafalen, tapi jelas kalau awal apa mutawar awal apa sempurna itu mulai dari sekawan welas. Mulanya sekawan welas, 15, 16 mulai jumbo itu kayak 14 mirip 15 mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apakah kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dasar ketimbang ini? Terus dia kemudian hak berapa? Hadi umur umat kita ini hitungan nanti umur umat kamu sekian, umur dunia ada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan Allah awalilus. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, yang pakem mesti bener ya bahwa aku itu makomnya milih yang paling mesti. Jadi makom itu paling bener, paling goblok. Mereka nyatanya orang Yasin ya tuh ya bapak. Mereka yang mau orang Yasin itu, yang Yasin ya. Jadi kita tak tahu itu cuma ini Yasin itu alam. Karena tak tahu itu orang yang lagi ya kafaru anas sama wajib lantakan taruhkan fakatan macam ya. Jadi itu super wow, mana was wayang itu. Saling sayangnya sempat diterus nomor. Jadi saya perlu pindah. Kok nak pindah malah menurut akal saya itu mari sombong. Atau digodok terus muni wow. Mana sih begitu paham ya? Di bang pinter kumur ada goblok sopan. Sombong dosa sopan itu apa? Berarti goblok. Tapi gue sampai orang aja yakin ya. Aku yakin dengan pengiran. Maka aku pengagum pengiran. Pengiran itu barang goblok apa? Mengenai gue jadi orang pintar tapi sering istighfar. Tenang dengan aku. Alim lagi sering istighfar. Mereka kadang-kadang itu. Mengenai gue termasuk orang alim yang jarang terima fasilitas. Maka aku izin ketemu pengiran. Misalnya itu kan mondok. Misalnya kan mondok. Sebenarnya terjadi. Udah di mondok 16 tahun hafal Quran terus juara nasional, juara tahfidz nasional, mungkin gendut, umur 16 itu imut-imut. Gua ujung-ujungnya kok, untuk hadiah umroh, terus uang 1 juta. Oke itu baik dari sisi itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya, sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab. Hafal Quran tak paling gampang untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kanca musim goblok, Quran rapal, kitab ora alim. Surat ning gunung tidur, mung berhubung larat terus ning gunung tidur. Berhubung ora juara nasional yang langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dan cilik-cilik. Soal percaya sama Quran ya sebab ini. Ada pengajian Quran sebab ini. Karena dia ada juara nasional. Sengiki goblok memberi, no? Sengiki pintar dapat atau mana? Sumpah alim tak mesti ini jadi orang alim. Banyak teman kita yang tidak alim mudah berperdalaman. Akhirnya dia masjid dia madrasah. Kita sebagai alim kita itu diundang untuk sama duit kasih masjid. Artinya jangan-jangan goblok muda lagi karena ingin memberi.
tidak ingin menerima. Karena aku tetap hormat. Hormat banget ada orang hormat. Maka hidup ini makanya kalau suwun siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terjadi pengajian ya beliau. Uri ke masjid itu anak pengajian. Tapi dia ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat tamu 2 juta. Harus langsung dijaga. Rasa dari Islam. Karena potensinya uang ini satu. Kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk orang juta. Tapi kalau ilmunya nggak manfaat, dia harus zakati. Ya zakati apa saja. Jadi masjid juga orang juta duit cemet. Tiga masjid lebih. Apa nggak boleh atau tidak nopon ya apa itu dizakati. Gue pribadi ya zakat dari itu anak bujurnya zakat dari. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 100%, ada yang sampai 2/3 nopo persen. Makanya Syekhan Aroi ketika ditanya zakat menurut kamu berapa? Syekhan Aroi zakatnya yang khuas sama orang khuas. Orang khuas itu 100%, 50%, itu 50%. Karena tadi dia takut hisab. Mau aku kenal sama yang ini kok orang ngaji jalan itu bisa. Karena kalau kenal dari luar ngaji paling kali aku di daerah santri nggak di luar ngaji. Paling kalau ngikuti konfrontasi. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya fadhun. Nah, tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar jalan ya. Mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah. Nah, sehingga sebaiknya kita kenal hanya gini-gini saja. Kalau usah kamu mari Jadi ulama dulu sampai masyhur Jawa Imam Syafi'i itu sampai tak gue. Wajib tu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusika ilayya syai'un min sebagai lewat harfun min. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang tauhid. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya kayak gimana, masuk kohad rupiah, nak tolak biaya, idam biaya. Kemudian nggak perlu kenal saya karena dia yang diinginkan adalah semerbari ilmu Allah Subhanahu. Orang terjemahan umat sampai ini nanti rombongan wali songo selisih biru. Itu mergawe. Tapi misalnya rana sing mergawe ya rana sing ziarah, jadi repot dan menafik. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bi muradihi dzalik. Problemnya pertanyaan Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi. Meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya. Cerita A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Paham ya? Nah orang Arab itu tahu. Andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamil. Dia tahu. Hal itu merujuk apa? Merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap mendikan wallahu. Dan itu makom tertinggi. Itu makom sambian. Dan saya milih makom sing dede. Mulanya nerang nomor itu makom dede. Makom dua nomor. Taman milih makom dua tapi gak manfaat. Milih makom dede tapi nomor manfaat. Kau tawakal itu makom paling dulu. Tapi akhirnya nganggur kunak-kunak ngomong. Dengan awal kalau udah mergawe di karyawan manfaat di wong akeh, itu melenti. Jadi kan takut, sajane ora tawakal. Agar gak ditokor nggak berdiri. Cuma kan, om kiai ada alasan dan tinggal gue alasannya apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang nggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul nyatanya Quran ada ayat mutasyabih. Jadi setengah-tengah ngerti polanya, tapi nggak ngerti detailnya. Ngerti polanya, tapi nggak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu a'lam. Tapi kok ngerti polanya? Biar Quran turun itu lebih ibadah untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya enggak. Jadi setengah-tengah.
Itu Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi urutane ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung betul. Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung betul. Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana sambung betul. Makanya mulai dulu lama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin. Sekarang kamu pakai makna sing makom sampean tadi, makom wa alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wa alam. Sholatullah salamullah ala wa alam. Dulu kok sama aneh kok. Dia bilang goblok mau malah pinter. Apa namanya itu jadi? Nah ya makanya kita warai. Jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi ya setengah-tengah. Ya loh, tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten mengikuti guru-gurunya, termasuk cara pandang itu. Kenapa kita ngartikan Tuhan yang Muhammad? Anggap tok tadi berapa? 9 ya. Ya 5 itu sudah awal Lailatul Qadri karena bulan mulai besar itu tanggal 5. Nah, kenapa enggak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 5 sehingga ada awal nubuwah, ada tamamun nubuwah, sehingga kita ngambil dari 4. Ya itu kan dia sambung terus kan. Tapi udah terus makmum terus yakin untuk hitungi kabel nggak baik dan tunjuk di ya, seperti itu pun kita butuh sana. Seorang lagi seperti itu pun kita butuh sana dan sana saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kata di sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin. Coba kalau sampai apa nggak bermakna kanjeng Nabi ada di sholatullah salamullah ala Toha ala wa alam. Barang wa alam bersifati Rasulullah kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wongnya wa alam. Kasus kan? Oh kasus. Oh kriminal besar penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Berarti soalnya ngaji yang pinter. Dia seorang taman nggak terus pinter. Nah ini dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota, ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada 2, ada Rasul yang diutus Allah langsung, yang jadinya Rasulullah, apa? Ada Rasul delegasi, kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasul Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah, tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, ya Pak? Nah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun, tapi Rasulullah Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan, ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya, tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading, tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran yang aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah wal jamaah. Harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja ini Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu, beliau di Medina, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Apa? Basyiru apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. So nak dakwah kayak gampang juga ya. Tapi dakwah kan tidak aneh. Apa nerangno ilmu yang ono podium regane 1 juta. Konsistennya tidak 1 juta. Dan nerangno ilmu ra jelas manfaatnya kok akeh biayanya. Aku mulang jalanannya 200.000 gontek ora acara beli. Soal ilmu juga gampang, tapi kalau ilmu cek repot.
Tapi orang ini biasa orang ini rata. Ada terang lah. Lo tapi nanti hati siar dia monggo, tapi udah niati ngaji, ora kasih, niati ngaji wis ngene iki, ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya pembias siru, malah itu asli. Gampang, ranone ya gampang, kita ya gampang, masyarakat itu gampang. Sementing orang dosa, sementing betul namun. Dia kan nanti pengaji kadang sahabat yang jadi itu, kadang nabi nak kesuwen, dengan tadi itu. Apa kenyataan habis sholawatan kok diniat ibu sebelah mana ada dalilnya kalau belum sholat ujian. Kita pakai hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ono wong muni nabi ora dinteni sahabat di masjid itu biru. Sing sahabat dengan tadi nabi. Tapi aku ora roh itu pujian tau ora ya ora roh. Aku ora direkaman iki. Baiklah itu kan tak hadisnya enggak. Padahal nama hadisnya ya iso mojo. Lutu nang yang beda kok subhanallah. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni keturun. Rai-rai ini kita ngenteni kan keturun. Apa? Dungane ngaji kok, dungane ngaji bismika Allahumma ya bismika. Iku dungane ngaji. Ono sing protes, "Wah, dungane yang turu Pak ya yo nak ngaji iku." Mana tahu dungane ngaji yo bismika Allahumma ya bismika. Mergo ngaji. Tapi ini kisah nyata, orang wong alim mubalek ngomong-ngomong protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak akal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunnah. Wah, kaget gitu, orang alim tenang. Orang alim tenang, baca pulau, sebelum baca pulau. Ya tak warai, lagi pintar terus. Protes. Kenapa kok sunnah? Kata Pak Kiai, pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah. Iya ini nak wacana pengajian datanglah ke pertamanan. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya ada saja yang tidur itu. Ya di pertamanan. Tapi orang tua kamu sendiri. Jadi pelan-pelan dari kiai wis ogoh ini, sing rumakno monggo, sing dulu monggo santai. Ilmu cukup untuk analisis itu. Ilmu saya cukup untuk analisis. Kalau terang normal ini. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada hitung kira umal. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Oleh Nabi Kaum Desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Jika kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Sandi Joko. Kali Joko dakwah daerah Seragen juga nanti sampai Jogja Menawa. Aku rasa Jogja tenan kurang, tapi Indrawan Sawo 3 boleh lari Seragen, tapi Menawa itu Jogja. Terus Mbak Sunan Bonang punya murid Mbak Soleh yang sampai Sarang. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makomnya dari Sunan Ampel, Mbak Ibrahim nama Asmoro. Ya Sunan Ampel itu ketua wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim nama Asmoro. Nah, Pesarape Asamarkondi. Terus ini punya bapak namanya Jumadil, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Jumbo itu ke Thailand apa yang mana? Apa Kamboja? Kamboja. Tapi saya jadi rapati Kamboja, kok orang itu Kamboja. Oh ituempor. Ya kalau ke Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah. Wah, orang ngomong sufi mereka terjustifikasi penting itu nak paham di bawah bahan. Gayanya sopan tapi itu paling parah tanggung. Nah dugaannya para sejarawan saya termasuk yakin yang versi ini kan. Beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Kalau saya nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis buku profesi untuk royalti. Orang yang kiai itu alim paham sejarah tapi mau nulis itu kira kelas. Biasanya nulis itu untuk boleh duit. Orang yang orang nulis ora paham boleh duit. Itu makamnya ya duit. Penting seneng. Ya. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di tempat. Jadi di bawah Ketuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu dari tempat. Karena Tuban itu pelabuhan, kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban, ya di desanya bapak saya.
Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar. Intisab ada kedua, ada gen, ada apa? Belajar. Masalah intisab nasab maupun intisab sabab ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk baru kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia karena kultu nasabil wasababi mengkopion yaumal kiamah illa nasabi wasababi. Jadi wong ini gagal nasab memiliki itu bisa intisab nabi lewat nasab sebab yaitu napa warasatul ilm apa warasatul ilm. Jadi gue sekali nanti bisa kalau mau minum itu tak banyak kali habib ora ye ora gus ora alim ora sopo muhibbin pecinta penggemar kayak selainnya. Nah karena bapaknya Ibrahim Asmoro Konti itu wali itu kan dia orang alim, makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu mengikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto, karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Baju Madil Kubro itu makamnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena kalau hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Hingga di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu hitung biro, umal kuro, waman haula. Nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Disebut arsalna ilaihimus. Nah utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Orang kocok rumpi, kocok rembukan, adean kan repot. Nah 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azazna bisa. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ. Ya. Dalam konteks ini Habib Anak ya, disebut wajah min aqsal madinati rajuliyah. Nah, jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana ya dakwah Allah walilah. Tapi kalau motifnya sudah uang, maksudnya kita repot. Daerah ini prospek karena nanti hari kiai. Daerah ini ada prospek orang hari. Akhirnya sing ora prospek itu domek sugihan di ritual sing kejawen, sing cara dohir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono apa-apa. Paham? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah ini daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi orang belum dakwah ini daerah bina. Lu kalau nggak ada cerita ini demi kebenaran kalau nggak di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak kesana itu pakai terpower. Itu kampung situ rian agama. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ rumah terpower. Nah terpower itu munggah. Saya masih ingat kecilnya tidak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak jadi butuh. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya bersuara ke sana. Terus keren. Mulanya kalau nanti saya kira perlu tak ceritakan, saya masih punya desa binaan di Kalimantan, beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina, karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja ini namanya sentral, kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa binaan. Dan itu cukup delegasi, karena kalau kiainya Indo ikut nguyur ning kono, enggak terus kiainya kosong. Kadang tuh wayuan roh binaan. Ya apa tapi kadang itu binaan era kasil tapi wayuan hasil ya wong akeh ya semacam-macam. Ya ora protes. Engko nang protes Ustaz juga manusia jawabnya mau Ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng rumakno
Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Medina kan. Anggap saja Medina itu ya Umayyah. Tentu Umayyah pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi di Medina. Saya beri contoh. Atad bin Usaid diutus di, ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad, itu diutus ke mana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya agak Ethiopia. Sekarang sudah jadi negara sendiri, Eritrea atau apa namanya. Tapi yang masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ, namanya, kalau nggak salah Eritrea. Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam, Syria, pokoknya Syam. Syria, Libanon, Yordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu nggak berhenti kirimkan delegasi. Dan rumah tenang ini. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu gimana Nabi ya Rasulullah? Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya kita bilang, kamu panduannya yang kita buat. Kalau enggak, habis sunnati Rasulullah. Kalau enggak, al-khitil asbah bil asbah wa nazir bin nazir. Ya mirip-mirip kan, yang mirip ya mirip, yang mirip yang mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya al-asbah wa nazir. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, rumah Allah. Hukum itu kan mesti ada master. Ya kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu. Nah furu ini kalau dalam fikih disebut hadal hukmu far'un ala kaza. Hukum ini dicabangkan mengikuti induan ini. Misalnya begini, ruang awas, tak watih hari ini kan sama-sama kan sudah mangan tuh. Tapi ini Ramadan goblok kan alasannya ramangan. Ternyata itu ya alasan aslinya ya asli, cuma akan dia alasan. Sawal kan semangat. Ruang awas. Misalnya hukum begini, tak warai. Engkau ketawa ke pinter tau kan? Kami cek berharap ke pinter. Ono wong itu jimat bojone ning bulan Ramadan. Rino. So, hukumnya gini, jimat bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal. Pinter separuh. Kemudian jimat bojo ning bulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafarohnya selain bodoh harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin atau orang satu mut, pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubur. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk imam. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak lima ya tidak. Makan. Kalau tak melek, besok juga nanti marah makan. Kalau tak melek. Berdua iman jangan terlalu seru, meskipun halal jangan seru. Yang kurang ajar dari poso-poso, batal demi jima bujuk. Ya tentu ini contoh bujala yang serah kepikiran. Coba yang ngomong lah Gus, ngomong sediran, kan bujuk bayar, jadi rambayar. Kowe kok coba nambah awakmu to. Iki bayarno iki wong Arab mangane daging iki mangane mendoan. Mendoan tempe apa sing tahu betul. Tahu susur terus apa? Jadane rong iki. Ora kok dikiasno. Wes mangane mendoan bojone. Lah ya kan Arab kecelakaan. Iku bayarno wong Arab mangane daging bojone. Gue sama sama aku suka cara orang Arab semua alih balik. Gue sangat itu mempetak jamin. Posisi gelap Arab. Jadi gue coba awak model yang mangannya nopo. Berdoa tahu susu. Gue asal tak sampai. Gue pertama mangan jatah itu kaget. Kalau itu kan rotok kiai itu nak mangan itu mulai cenggang memper jatah mangan kelat kafe. Jadi yang Jogja kulino, di sini orang kulino makan yang seperti itu. Jadi jadi kulino. Alhamdulillah atau kalau lebih aneh kalau daerah pulau kan no. Aneh. Kemudian jadi Jogja bukan.
Kira apa makannya jajan? Harap. Ini itu gimana? Rasanya maksudnya Jakarta sih. Terus harus muter dengan roket bahaya. Rumah nonton kita tak latih alim ya. Mereka ilmu baru. Bukan untuk baru kayak ulama-ulama yang menggabungkan mau bersih hijab. Sehingga dari Imam Syafi'i yang jima itu tidak makan itu tidak. Nah, oke kita setuju. Karena jima itu yang terlalu serem. Kenapa? Ya serem misalnya kayak itu pertama boleh rugen, terus mangan segole kan normal, terus pamit. Dan kita kamar aku jima cukup. Kamu boleh juga. Ya kurang itu. Tapi cara pikiran Imam Malik ini madzhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat? Karena hak menghormati Ramadan menjadi udhrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang sah. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik karena berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan enggak jika zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Jima lebih makan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat? Padahal jima itu halal karena hak menghormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syar'i sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Wah, ya. Ya sudah seperti itu, namanya al-fiqh nazir bin nazir wal asbab bil asbab. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna disebut kias. Jadi wong malah gak ada sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah Brahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saya ini seperti ini orang Malaysia kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu sih kudu cangkem elek berbalas. Tapi cangkem elek karena aku lama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo gue semua pantas. Kalau di murid cangkem elek kan, jadi kok gue ngono maksudnya ditakoi. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya. Kita dari sing kita kudu sebelah motor. Dari sing santri itu ya kurang ajar kok gue ini. Dari yang santri itu ya ada usaha hukum kita biasa saja. Mana ada di pakai hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Kode cangkem merah. Iya cerita cangkem merah. Maksudnya akhirnya satu-satu yo, satu-satu. Nah, aku sebagai kecelok orang lain, udah takut aku dua-duanya takut. Cara jenengan seperti, bodoh kan gure. Maka sakit neng dimbol argumentasi hukum kok ketemu pangeran juga dan pangeran sing mutus no. Karena ada gue sepodo lucu nih. Podo lucu nih, lu podo nganggur debat lu lah apa? Nak kau marah pangeran, pada sholat menguyo tiba-tiba yang masjid. Saya kepengen salaman, dia mau salaman. Murabi wong ayu, berugen Mustafa, udah. Apa sahabat mau bodoh? Ya mau. Saya ambil jagungan dia mau biasa mah. Sementing nak bersolat bersalam, bisa sholat meneh, enggak sholat dia. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat tidak mau ngomongan. Mergo kesunatannya memisah sholat fardu dan sholat sunnah. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Nah, iya, mereka jenis kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah sholat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah sholat ngesek seorang? Ya boleh. Kok tidak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman kok yang tersangka? Nah itu kias.
Tapi kalau terus ini berhubung sama-sama nggak ada dalilnya, milih yang nggak salaman. Tepaan ini kira cocok. Tapi ada orang jujur, jadi dia enak cocok salaman, arah cocok rautan. Yang mana yang hukum orang? Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Ya salaman juga, dan ini alam demokrasi. Saya salaman yuk. Ya tidak salah. Sholat itu berada di kanan dengan pengiran. Ya sudah. Kalau saya yang pengiran lewat salaman, ketemu orang mukmin. Kalau saya cahaya yang pengiran dulu terus macam tasbih. Kalau saya ngambil tasbih kita ngambil biji. Ya ngomong sama saya macam bisa ngomong. Susah yang apa sih? Parah sih itu ilmiah sih. Nah sekarang kita bedai, kayak saya ini madzhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i, mau gedean. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-fikih tadi binari hukum semirip itu. Sekarang begini misalnya contohnya. Saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggawean nabuk ibu Juni. Nabuk itu kan dengan tangan. Nabuk dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Orang dia ini dilapuri. Kadang kan cukuman nabuk ibu Juni. Kalau mulan ibu Juni itu kan aku Gus ada yang buat nabuk ini nabuk. Kalau bukan nabuk, kok saya nabuk ini? Dari yang haram nabuk itu. Saat ini tak lain nabuk. Aku bilang, ya itu nabuk ini. Kamu orang mulan ibu Juni lapor. Saat ini Doni. Hanya karena terjebak tekstual, tekstual. Berhubung naboi tidak nyadui, kalau naboi haram nyadui, mesti haram itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia warna sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Salah lagi, makna haram naboi itu, maka nyadui juga sama, nyidoni juga sama. Ngembar orang anti utang-utang konggo yo. Sama, karena itu sakit perempuan utang-utang itu. Pemilihan di cerdas ngono, terus tak kok sunnah rasulnya mana? Baru saya. Ya malah nak pengiran ngendikan wong tua mau fala taqul lahumma uffin. Jangan katakan Gus, terus ini dianjuk bapak. Loh, kok ini dianjuk? Kan tidak uffin. Pas orang wong ini. Gue semuanya orang lah. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-fikin nazir benar. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan Gus, maknanya haram bisa. Itu yang maknanya sejenis maka sama. Jadi mulai dulu dia sekolah. Meskipun ya tentu jangan kebablasan. Dengan tanpa ilmu itu kias yang tetap biasa. Maka ini penting sekali yang bilang. Para delegasinya Rasul dulu dibekali gitu Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah, bikin gembira, jangan bikin susah. Lalu kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini gue sumpah nengok, rai-raimu serai sumpah. Tapi sumpah nengok gue ngaji, itu sumpah mau bisa. Kan sumpah double, stres malah nggak ngawang. Jadi tidak guyon aja, relax, lali utang sejenak. Mereka nak gawe Nabi jelas basiru beri berita gembira. Kalau kau ngaji rapalah suaraku, semua yang berita gembira. Tenang dua orang sumber kok. Sopannya sumber. Ya agak tenang, aku ikhlas ya tenang. Mengenai cara ciri guna orang ngakali. Yo kau ngaji ke aku mesti suaraku asal ikhlas. Mana tambahnya asal ikhlas. Jadi saya ulang lagi ya. Kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini tahu karena al-fikin nazir bin nazir wa al-bas bil asbah. Nah, ini Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nazir. Jadi cari mirip-mirip. Misalnya gini tak beri contoh. Aku sholat ini Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upong bukan sampai satu titik terus telak. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kecelok. Kecelok makan atau kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi gak batal itu tinggi. Tapi nak upositor nih tangan berjupo. Besolah maksudnya. Terus buat lebor no. Itu keuntal apa mana? Jadi akhirnya kita bedakan mana yang amdan, mana yang sahwat. Sehingga yang amdan meskipun kecil, hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat.
Tapi ning bab tamu, sholat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, cung tamune kayak mangan. Tamune kasih makan. Terus kayak uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Neng bab sholat, sing darani mangan batal saupo bisa piring. Saupo. Nang bab nyugoi kamu, tak piring saupo. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualisme muktadal, bukan sekedar teks. Nah, sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Tapi ngajak goblok bareng. Gak nak nuruti berita, ngaji berita, mana ada nabi wala serjalan. Wong jalan rumah. Nabi orang tahu ngambil nabi. Kemudian dia anak tambah rata. Partai, zaman nabi apa ngomong partai ini. Jadi tak takut, tapi sholat kan ini Indonesia, nabi tidak tahu sholat ini. Malah panjang kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil nabi itu sholat itu sujud nih Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baru sangi sore aliyah, sangi sore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokongnya kudu sandulnya. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Nah, saya ini misalnya orang sujud delalah goden das itu tingkat tetap sah soalnya. Kayak sujud nih gue daerah-daerah, kayak haji sujud nih bokong. Ya sudah, jadi darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama masih ingat betul. Umumatus syar'i mahsusatun gimana kalau ulama wapal. Kalau penjara ini mau ngalim, atau yang tenang, gue pokoknya penting lapal. Ya umumatus syar'i mahsusatun gimana kalau ulama. Bagaimana ulama Islami. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong begini, nyekel bojone wong haram toh. Ayo jawab. Nyekel bojone wong haram toh. Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Kemudian ayo tambah haram. Haram. Tapi tetap meskipun tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya saya haram rawan ibadah, nanti nomor turun. Ya haram plus rawan. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, soalnya bocah itu kelintir selokan. Terus bukan haram bos. Ya mati wedul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu tuh pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Dan anaknya selamat, bocah kalau ini mulai batas. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mula, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau orang soleh lah, nabi haji, belum nabi buat pramugari. Kan tak ada pramugari kok Mustafa jembatan. Pengen uang Melayu tapi. Belum kan tidak pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah saya itu orang tanam nakal. Gus kalau nggak sampai itu, tapi muamalah ngopi padu. Saya muamalah ngopi gini loh, orang kiai sholat, lu mau ke Jakarta, kemudian ngopi semandek, kebetulan bakulah, jualnya kok halal. Kemudian nyantai ngopi, kebetulan bakulah. Tapi kan gue pikir mana bakul tengah itu. Marah nih ya, yo, jadi itu, aku pengen halal yo, gue mau ke Jakarta, yo, kapilah terus ngantuk ngopi, kebetulan bakulah. Terus ngopi itu tak ada, yang mau ngopi 10 menit ya tetap 10. Ya itu insya Allah. Tapi nak aku bikin sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi gimana? Itu masuk muamalah ya tetap. Ya terus ngopi. Istilah itu gitu. Karena tadi umum manusia itu maksud suatu gimana pola ulama. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang.
siapa saja membunuh orang mukmin maka dia masuk neraka selama-lamanya. Bunuh orang mukmin. Redaksinya muwama yaktul mu'minan muta'amidan wa jazaa'u jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Salah lagi, eksekutor kisos. Misalnya Rukin bunuh Mustafa yang amdan, kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Rukin, ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan, karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan enggak bisa masuk itu. Paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita latih ben pinter. Ya, ben pinter. Kita gue pinter. Apa gue mantas sahabat di komen bahwa gue pinter, insya Allah itu pengeran pinter. Pengeran gampangan. Pengeran itu partai politik. Gus nudonan gampang pengeran. Kalau ngomong gue soleh itu tulis. Bukan karena Allah nggak tahu. Biro-biro sing dia gue wong soleh. Nasi gue katoan cekak ning wong barat malah repot mendepan. Misalnya wong lain kok serbanan dia protes apa? Nangis wong barat kalau antok malah repot. Semua makomnya tontonannya. Jupuk barangnya wong tanpa pamit haram tau. Terus yakin? Saya itu orang belajar gede. Terus ini soal nyelamatkan itu debok pohon pisang tanggamu. Terus gue haram minat pamit. Ini uangnya rana banjir-banjir. Dia sedang mati. Itu wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekei izin suatu saat konangan pun. Dan anak nanti kok kayak kudu izin. Tapi hukum ini maksusah ditertentukan dalam kondisi normal. Nah kondisi normal langsung pengen ngetok. Wes mau terus bunga lagi, iku halal, tampung izin. Dan kecuali ini butuh sitok, mumpung untuk izin ngetok 5. Sing 5 berarti duit apa? Lu kurang ajar lah dulu. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah al-darurat tuqihul dalam keadaan tertentu ini. Nah, artinya tidak bisa. Sidik-sidik sunnah rasul bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nadir bin nadir yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini, yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, ilatul hukmi adalah hakku hormati Ramadan biwiri udrin sariyin. Maka makan sama minum. Cara pikiran kami yang tidak kalau jima ya jima saja dengan yang lain. Kesetuju nih. Oh, pikiran untuk beli, pikirannya mau Hanafi. Khilaf itu untuk beli. Untuk beli ini, misalnya ke poso-poso kok suka kan? Mokak mesti kena hukuman itu. Tapi ke Hanafi tak sapi ya ngaco. Apa yang rasa sapi Hanafi modal apa Hanafi? Hanafi apa sapi? Sapi apa Hanafi? Kan biasanya anak cilik mereka sendiri. Sapi atau Hanafi? Hanafi atau sapi? Bulan balik itu sapi. Kalau Hanafi ini, gue nak lesu banget ya. Gue muka langsung mati ya bang. Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khilafnya gue umum. Jadi lesu berat. Iya, awas itu nanti. Pasti udah bang, berarti beli nggak beli. Kalau masuk sering karena itu. Nah kalau penyanyi dangdut kan kantor rusak karena rusaknya Sarah hanya untuk popan. Jadi namanya atau dangdutan kan kantor rusak. Wah rusak. Sekarang ini wah suan besar. Karena suan kiai kan ibadah. Nah ketika niat suan gue musafir. Musafir wes nih gimana ngopi. Itu kilai. Tapi kok ya pengiran tetap besok. Ibu kabarin ini, kabarin. Sebenarnya pun rokok di ponotong. Sampai malaikat ditendang. Lah kula mboten nate susah pun rokok, gak anu ponotong. Kita malaikat. Jadi masih lah. Ya tapi ya masuk akal dari Abu Hanifah wis ngene ae nak kepaksane kepaksa lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu mengolah kan kamu statusnya faman kana minkum maridan awala sabar dengan vonis medis juga kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup.
sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi, umumatus syar'i maksudun gimana polabu ulama di meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan. Jelas ya. Jadi saya mohon sekali, makanya anak kita namanya al-asbah. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari kirim. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di Jenderal Dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Nah kamu jangan harus Yaman, misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus Yaman, jadi ngambil sunnahnya bukan Yaman. Aku saya itu misalnya Indonesia kirim utusan yang Yaman, yo kalah alim betul. Kalau saya itu marah, ketemu alim-alim aku kirim utusan. Jadi niru Nabi dulu ya Jawa kirim utusan yang Yaman. Bangun, karena Yaman saya itu malah budangnya ini. Ulama saya Abdul Haddad punya amal saya Umar Hafid pun apa buat dawai kiai pesolatan apa buat orang primbon karena menurut Sunnah Rasul zaman itu tugasnya ini sembrono maksudnya Yaman zaman itu maknanya menurut saya daerah tertinggal zaman Nabi biasa ini menjadi pusat jadi saya Yaman itu sendiri koyok orang dakwanin daerah tertinggal orang kok Yaman sing itu jadi al-ikin nanti. Nanti Nabi dikandani pengiran, ini lemah, kan ada di Nabi, sebenarnya Mekah atau di Medina, tapi ada delegasi di beberapa daerah niru peristiwa Nabi Isa. Itu tidak buat lahum masalan asfal. Paham ya? Soal Yasinan ya paham. Betul nggak? Mulai paham. Nyalang dulu itu ibadah. Saya nak kira kamu di paham, bodoh ini bodoh. Jadi ganjaran itu yang nggak dulu, dosa itu bodoh. Tapi tetap berarti ganjaran itu ditulis 10. Elek ditulis itu berarti berarti songo. Ya kan al-hasanah itu berasri amsaliyah berarti berapa? 10. Bodoh ini ditulis itu berarti jadi berarti. Lu hadis memang orang ganteng. Ya, orang bermanja fil hasanati falahu asyran. Wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislahu. Quran yang hadisnya jelas. Nah, apa ditulis sinten? 10. Iku wae 10 minimal kan. Nah, tepaan malam api banget ila sabimi ati dikfin ila atafin kasiro dilipatkan 700 sampai ila atafin kasih. Pun terus. Aat takidu ana to ngalap sapa insun. Ilham data yang tertenggang loro min rumah takutkan. Maksudnya totasi di tetapi. Di anggar takum bahwa te atas di sifam gimana sifam mana dengan. Min dunia sampai mulianya Allah. Ini tegese mulianya Allah. Aku ngalap alihatan. Mosok aku itu mbok kongkon ngangkat alihatan yang pengiran. Asnaman tegese pengiran. Sing iwit nila mengersakno ning sun sapa Ar-Rahman Allah sing Rahman fiduren kan bahar ya lagu ni mengkorani mungkin anu sang itu napa syafatum syafati asma. Masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak bisa apa-apa. Bodoh-bodoh nyembah ya zat yang bisa melakukan apa saja yaitu namun Allah Subhanahu wa taala. Allah jika za antum wa kana basira kabeh ing aliyah bersangko siane manfaat. Padahal gak ada manfaatnya sama sekali. Walau yang itu ada resanya lama lah sopok orang berkata nih. Tapi walau yang itu sifat aliyah sifat lapan aja. Ini saat temen insun intan narikannya nyembah berhala. In abad tuh. Selama nyembah insun berhala yang jane Allah. Iku lapi dolalin, iku yang dalam kesesatan mungkin yang jelas ini. Kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat. Kalau mau mengembalikan Allah. Ini saat temen insun ini dawe Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun aman tu iman sopa ingsun biro bikum lan pengiran sira kabeh. Asma'u mongkong rungokno sira kabeh ini. Ini bukti ya bahwa kebenaran harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran harus apa dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasma'un dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi tidak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Makanya kalau sama jalan yang tak sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu dosa. Sampai tinggal menerima gak paham berbangkungnya orang rumah orang. Paham ya? Alhamdulillah. Mungkin kalau sama terpengiran Gusti pun paham.
Ini satu menit sunaman di mana bisa dirobing lan pangeran sira kabeh pas mau mongkon rumono sira kabeh. Ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang Antokia, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Nah, ini kaum ini kan belum menerima. Ya betul. Toh tetap disampaikan. Oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima. Maka apa? Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Itu sebenarnya itu mengenai tidak salah ya rasa serius. Untuk ini dia ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Dia salah. Kalau sing darani kowe bodoh, sing darani pinter, sing anggap pinter, anggap kowe bener, sing darani bodoh kok ono gampang. Kalau kowe nak tawan yo sing darani goblok iku bener, sing darani kok pinter. Kowe bilang iki. Mesti wong nganggur, mikir ngene kok wong nganggur. Mestinya wong lu pikirane namung tunggal kiri dan ya Allah napa blok. Mane late, urip nang donya mung sitok, anggone ridane Allah separani wae sing pikir, kok mikir yang ruwet. Pikir nih kemauan. Misalnya kalau ngaji nabi pikir untuk ridhanya Allah, terus rasa mikir sambil rohai guru, itu rohai itu orang itu ridhanya Allah selesai, nama? Orang itu dunia orang itu, mungkin di dunia pengeran, mikir ridhanya manusia pusing, mikir ridhanya Allah pengeran, warido akan mati, nama? Warido akan mati. Soalnya mengenai dengan lama-lama di selak alhamdulillah, rujita alhamdulillah, ridho alhamdulillah, dua awalnya bisa melawan mana ya Allah, kalau suwon jenengan ridho dan Allah segala uji bagi engkau kata atau sampai jenengan ridho dan Allah. Walau alhamdulillah kan ridho, walau alhamdulillah kata semuanya semua orientasi ulama. Makanya dewi siti ulama, dewi ulama, wong sing berkena ramati suruh khotimah, kon mojo nomor siap pasti yang rodi berbilahi, roda islami, Muhammadin, nabi jauh. Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian Allah, saya sudah puas untuk sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain kau kacau. Sehingga orang itu terbiasa ridho ya Allah. Untuk ini ya senang tidak tersujud ya senang. Sehingga kita ketika sujud itu luar biasa. Karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Roman paham kenangan terbaik di akhirat itu jadi pengamat. Bukan di sotenya akhirat ngomong terus. Kowe takut pengiran. Kenapa bukan dunia ngomong terus? Padahal dunia sing ngatur aku. Kayak iso jawab. Tapi nak kowe di sotem pengiran jangan dunia sujud. Wah, keren loh. Kenapa kowe sujud ra pengiran takon. Kowe sak dunia manusia ini nopo? Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngendikan hatta tahu nasajidatu khairan dunya wa ma fiha. Pada akhirnya nanti kamu mengakui bahwa satu sujud lebih baik dibanding dunia dan karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah karena apa? Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Boleh konco ngaji semakin yang sujud sama Allah banyak. Makanya apa sujud makan sajidin, kita cari komunitas yang sama-sama sujud. Ini tak temen ingsun aman ing mati sira pitungan pangeran sira kabeh pas mau ngomong ono kabeh sana isma. Sing ono sira kabeh ono yang benar. Zaman iku karo jamu. Monggo padha ngantem waktu sapa ngake guru ing Habib An-Najar pamata monggo kabeh sapa Habib An-Najar. Ila pindono lan mari Habib An-Najar kita mau kinabian kabeh Habib pas kabundut malah sama Allah didhawuhi udkhulil jannah. Udkhul dua sira al-jannah ta ing swarga. Nah ngene yasinan langsung silat kulil jannah. Wakilan didawono pengen kula mancing sapa Habib An-Najar ing jannah kaya ing zaman urip. Dari zaman sugeng wis langsung diterus swarga ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung apa? Dimasukkan apa? Swarga. Tapi kila itu tidak valid. Yang valid ya kila lagu indah mau tentu umumnya yang masih dulu baru masuk. Sekolah kalau tokoh Habib An-Najar ya Habib También sampai lain takon menawa kaum misalnya alam menanggapi soponomi. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swarga, itu aja berharap mestinya kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya swarga dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najar saya masih berharap kaumnya baik mengakui kebenaran sampai dijadikan jalai takomi ya kayak apa? Sekarang nggak banyak dai seorang koduri itu putus asa, nggak kena dikandani. Iya,
Rawono niku zaman wong soleh-soleh dhisik rawono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus. Habib An-Najjar wis kabudut wae cek berharap ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya memiliki kaumku kudu roh bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Intinya berharap itu tidak ada selesainya. Nah ini yang ditiru Kanjeng Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak cucunya. Abu Lahab kalaupun kafir saya berharap anak cucunya. Akhirnya Allah menjadi Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam. Ya, Abu Lahab dan anak Jarrah akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka tidak berhenti berharap. Orang Jawa akan ada bapaknya kena nopo. Anaknya kena cucunya. Karena kebaikan tidak boleh berhenti. Misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang, ini era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malam Indonesia bukan bubar-bubar di. Kayak santri aku aja berharap anak sampai teralim mungkin anaknya tambah, puturnya coba, pada alim kok punya anaknya. Jadi semua anaknya sampai teralim, gue kadang, ayo semodok-modok yang ngapal Al-Quran, bapaknya itu sama yang rapal. Wih, kok anaknya udah hafal Quran, bapaknya teko kok muarab, padahal itu sama yang rapal. Anaknya di sudah hafid, ayo. Yang sekarang sudah jadi dosen di UGM, di UI, banyak bapaknya sekolah SD. Anaknya sudah jadi dosen, lebih baik apa enggak? Yang sekarang numpak Alphard, bapaknya dicek numpak apa saja? Bisa, tapi nak ngalir jangan waktu angel, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti. Keren tuh agama. Habib An-Najjar itu wis mati, wis kabudut. Mlebu swarga iki berharap ya leta qaumi ta'ala. Nah ini jenis al-fiqhin nazir. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang soleh itu tidak berhenti berharap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum. Paham? Oh paham, bisa kerja pintar. Jadi ya leta qaumi ya kamu ngerti semua. Senang diulit terus. Jadi kalau TK paham. Justru apa itu kok TK? Karena itu